Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya memberikan kepada kita kenikmatan berupa kesehatan, berupa waktu lapang, yang dimana dua nikmat ini, kesehatan dan waktu lapang, adalah dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai darinya. Nikmatani katsirun nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai darinya, yaitu as-sihhatu wal faragh. Adalah nikmat kesehatan dan nikmat waktu lapang. Di masa sehatnya dia tidak memanfaatkan untuk mengisi ketaatan. Nanti sakit baru dia merasa sesal. Demikian juga ketika dia lapang, yakni ketika dia tidak sibuk dari hal-hal yang melalaikannya, dia tetap tidak memanfaatkan waktu tersebut untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala di hari ini, di malam hari ini kita akan kembali membacakan kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam An-Nawawi Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. Kita masuk di bab bayanu ma yajuzu minal kadhbi. Bab penjelasan tentang apa yang boleh dari berdusta. Jadi sebagaimana ghibah haram, tetapi ada titik-titik yang dengannya di situ ghibah tetapi dia tidaklah tercela. Boleh. Sebagaimana juga dusta. Dusta asalnya adalah dosa besar. Dusta dosa besar. Dia asalnya muharram. Tetapi boleh pada sebagian keadaan itu seseorang berdusta di dalamnya. Dan ini akan dibawakan oleh Imam Nawawi di sini. Bab penjelasan apa saja yang seseorang itu boleh dia berdusta pada sebagian perkara. Bayanu ma yajuzu minal kadhib. Penjelasan apa yang boleh dari berdusta. Tetapi kita titik beratkan bosnya dusta itu haram. Sehingga kita tidak gampang-gampang nanti apa? Mengambil hal-hal yang mungkin kita sangka ini boleh atau apa? Ada sisi keringanan. Oleh karena itu Imam An-Nawawi berkata, "I'lam annal kadhiba wa in kana asluhu muharraman." Ketahuilah bahwasanya dusta itu sesungguhnya wa in kana asluhu muharraman, walaupun asalnya dia adalah sesuatu yang haram. Fa yajuzu fi ba'dil ahwali bisyurutin. Maka boleh pada sebagian perkara. Boleh pada sebagian hal. Jadi hanya sebagian saja. Tidak banyak, sedikit. Jadi asalnya dusta haram, hanya boleh pada sebagian atau beberapa perkara, beberapa keadaan. Bisyurut, tetapi dengan syarat-syarat. Ada syarat yang kapan di situ tidak ditemukan ya terpenuhi syaratnya maka tetap haram. Qad awdahtuha fi kitabil adhkar. Yang dimana kata Imam An-Nawawi rahimahullah, sungguh saya telah menjelaskannya dengan sejelas-jelasnya di kitab Al-Adhkar. Jadi ada kitab dari Imam An-Nawawi yang berjudul dengan Kitabul Adhkar. Kitab yang berisi tentang zikir-zikir. Karena dimaklumi, jazakallahu khairan, Imam Nawawi banyak tulisannya, banyak karyanya.
Salah satunya kitab yang bertema Al-Adhkar. Wa mukhtasaruhu dzalik, dan ringkasnya pada perkara tersebut, yaitu ringkas tentang penjelasan bolehnya berdusta. Kata Imam Nawawi, dia ringkas di sini. Apa itu? Annal kalama wasilatun ilal maqasid. Bahwasanya ucapan itu, ya, pembicaraan itu adalah perantara kepada tujuan-tujuan, kepada maksud-maksud. Jadi pembicaraan seseorang itu adalah hal yang mengantarkan kepada tergapainya sebuah maksud. Karena kadang ada sesuatu yang tidak tergapai kecuali dengan pembicaraan, dengan ucapan. Nah, di sini kata Imam An-Nawawi bahwasanya pembicaraan itu adalah wasilah, perantara yang tersampaikan kepada tujuan, kepada maksud. Maka apa? Fakullu maksudin mahmudin, maka setiap maksud yang terpuji, yang tidak tercela, setiap maksud yang tidak tercela yaitu terpuji, yumkinu tahsiluhu bi ghairil kadhibi yahrumul kadhibu fihi, yang memungkinkan tergapai tanpa dusta, maka haram berdusta padanya. Ini. Jadi kalau setiap maksud itu, tujuan itu sesuatu yang terpuji dan bisa tergapai, bisa tercapai tanpa ada dusta di dalamnya, tanpa kita berbicara dusta di dalamnya, maka kapan kita berdusta di situ haram. Kapan kita berdusta di situ haram. Wa in lam yumkin tahsiluhu illa bil kadhibi jazal kadhibu, maka jika tidak memungkinkan tergapai sesuatu yang terpuji itu kecuali dengan dusta, maka boleh berdusta. Maka boleh berdusta. Jadi ada hal-hal yang daruriyat. Ingat ya, permasalahan kita, ingat dusta itu haram. Tetapi ada hal-hal yang kita ingin gapai, kapan tidak tergapai, maka akan berefek buruk. Ada mudarat yang terjadi. Ada mudarat yang terjadi. Yang tidak bisa tergapai, tidak bisa hilang mudarat tersebut. Jazakallahu khairan. Kecuali dengan apa? Ada dusta di situ. Maka kata Imam Nawawi, jazal kadhibu. Maka pada satu poin ini boleh dusta. Boleh dusta. Thumma in kana tahsilu dzalikal maqsud thumma in kana tahsilu dzalikal maqsudi mubahan kana al-kadhibu mubahan. Kemudian jika dengan tergapainya perkara tersebut, tujuan tersebut adalah sesuatu yang mubah, maka dusta di situ mubah. Mungkin bisa kita nanti disebutkan hadisnya, bisa kita datangkan contoh lebih awal. Seperti ucapannya seorang istri kepada suaminya, atau sebaliknya, ucapannya seorang suami kepada istrinya. Ya. Asalnya tidak ada permasalahan, tidak ribut-ribut. Tetapi untuk menenangkan jiwa istri, pasangan, mungkin dia bilang, ya engkau saat ini cantik sekali. Walaupun hakikatnya mungkin tidak cantik ketika itu. Taib. Hanya karena ingin menenangkan jiwanya. Maka di situ mubah. Boleh dia boleh berdusta di situ. Karena dusta itu kan kalimatnya mengucapkan sesuatu ghairul waqi. Mengucapkan sesuatu bukan kenyataannya, bukan faktanya. Demikian juga sang istri dia berkata, "Bah, engkau paling tampan saat ini." Padahal dia tidak senang dengan ucapan itu, hanya untuk menyenangkan pasangannya. Nah, ini bisa masuk pada kalimat penulis jazal kadhib. Boleh berdusta pada keadaan itu. Nah, karena ada hadis nanti disebutkan tentang bolehnya perkara tersebut. Dia perkara mubah. Taib. Thumma wa in kana wajiban, kana al-kadhibu wajiban. Dan jika hal yang wajib ya tergapai, bahwasanya
ada hal yang dengannya daruriyat untuk kita hilangkan, dia wajib. Yang tidak bisa tergapai kecuali dengan dusta, maka berdusta ketika itu wajib. Berdusta ketika itu wajib. Semisal apa? Imam An-Nawawi menyebutkan sebuah contoh. Fa idza ikhtafa muslimun min dzalimin yuridu qatlahu. Apabila seorang muslim itu bersembunyi dari seorang zalim, yang orang zalim ini ingin membunuhnya. Au akhadha malihi wa akhfa malahu. Atau orang zalim ini akan mengambil hartanya dan dia menyembunyikan hartanya. Wasuila insanun anhu, dan seseorang ditanya tentangnya. Ya. Wajibal kadzibu bi ikhfaihi, maka wajib orang ditanya ini berdusta untuk apa? Menyembunyikan keadaan saudaranya tadi yang sembunyi. Jadi penggambarannya, ada orang dikejar sama penjahat misalnya, ya, atau sama musuhnya misalnya. Taib, dalam keadaan orang ini terjaga darahnya, nah dia bersembunyi supaya apa? Supaya tidak didapat sama orang ini. Atau ada orang mau ambil hartanya, mau rampok dia atau semisalnya. Kemudian disembunyikan harta tersebut. Tiba-tiba penjahat ini datang, orang zalim ini datang. Dia tanya seseorang, kamu lihat tadi si fulan? Dia lihat. Tetapi kapan dia tunjukkan, dia sebut, maka meninggal, dibunuh orang ini. Maka wajib dia berdusta ketika itu. Taib. Ini apa? Dia bilang, oh enggak saya lihat. Enggak saya lihat. Padahal dia lihat. Nah, ini. Makanya kata Imam Nawawi berkata, apa kalau hal yang wajib, apabila wajib ya melindungi sesuatu seperti tadi, maka wajib berdusta ketika itu. Karena kapan tidak dia berdusta, maka terbunuh temannya seorang muslim. Demikian juga kalau ada orang bertanya, ya ini ada hartamu begini, ya harta berharga misalnya emasnya, kapan dia ambil, maka kapan disebutkan ada, akan dirampok, akan dicuri. Tetapi kalau bilang, oh tidak ada hartaku semisal itu, maka ini boleh. Kenapa? Untuk menjaga hartanya. Untuk menjaga hartanya. Nah, wa kadza law kana indahu wadi'ah wa arada zalimun akhadhaha. Demikian juga, ya. Kalau di sisinya ada titipan, jadi ada orang menitip sama dia sesuatu. Nah, dan ada orang zalim ingin mengambil titipan tersebut. Wajibal kadzbu bi ikhfaiha, maka wajib berdusta untuk menyembunyikan barang titipan tersebut. Ada orang mau pergi safar, karena takut dia bawa barang berharganya, maka dia titipi sama tetangganya. Dia titipi sama tetangganya. Kemudian apa? Dia bilang, ini barangku simpankan kak dulu. Tiba-tiba ada maling atau semisalnya apalah, pencuri atau semisalnya apa. Dia tanya, apakah kamu punya banyak barang berharga? Dia ingat ada barang titipan. Tapi kapan dia sebutkan maka diambil dan dia akan tanggung rugi. Tanggung jawab. Maka dia bilang, oh tidak ada. Pergi pencuri tersebut atau orang zalim tersebut. Maka keadaan ini adalah hal yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Dalam keadaan tersebut boleh untuk apa? Berdusta. Boleh untuk berdusta. Hanya saja semua dari hal itu, ya. Kata Imam Nawawi, wal ahwatu fi hadza kullihi an yuwarri. Tetapi yang lebih hati-hatinya untuk semua permasalahan ini adalah apa? Dia bertauriyah. Dia bertauriyah. Wa makna tauriyah, dan makna tauriyah an yaksida bi ibaratihi maqsudan sahihan laysa huwa kadziban bin nisbati ilaihi. Yani dia memaksudkan dengan ibarah yang dimaksudkan benar, dan itu bukanlah sebuah kedustaan yang ketika hal itu disandarkan kepadanya. Wa in kana kadziban fi dhahir lafzi, walaupun zahirnya dusta, yani ucapannya zahirnya dusta. Wa bin nisbati ila ma yafhamu al mukhatab. Tetapi dari sisi yang
yang mukhatab memahaminya. Taib. Walau tarakat tauriyah watlaqal ibarat al-kadzib falaysa biharamin fi hadzal hal. Kalau dia tetap meninggalkan tauriyah, dia tetap mengitlakkan dengan ibarat yang dusta, maka ini tidak haram ya secara hal. Jadi saya jelaskan tauriyah itu ya. Kalau kita istilahnya kalimat bersayap. Ya. Kalimat bersayap mengandung ihtimal yang lain, kemungkinan yang lain. Dan ini keadaan semisal ini kita gunakan ketika keadaan-keadaan mendesak seperti ini, tidak setiap saat. Seperti apa? Misalnya tadi, ya. Ada yang kita berikan contoh yang apa? Contoh yang kita berikan. Ada orang dikejar, dia sembunyi. Maka mengejarnya bertanya kepada kita, "Kamu lihat orang tadi ini?" Kita bilang, "Saya tidak lihat." Tetapi dalam hatinya dia bilang, "Saya tidak lihat saat ini. Tadi saya lihat." Nah, itu. Tetapi orang dengar yang buruk, oh dia yakini orang tidak dia tidak lihat ini. Ini namanya apa? Kalimat bersayap, tauriyah. Ya, disembunyikan hakikat, tetapi asalnya memang ada hal yang disembunyikan di situ di kalimat itu. Nah, dan ini pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika dia bersama istrinya Sarah. Ya, Sarah adalah wanita yang cantik. Maka ditanya oleh raja ketika itu, ya, siapa dia? Maka Nabi Ibrahim berpikir, kalau dia sebutkan bosnya dia adalah istriku, maka tentunya apa? Maka tentunya akan diambil. Karena ketika itu dolimnya raja-raja ketika itu mengambil sembarang. Taib. Maka Nabi Ibrahim berkata ketika ditanya, innahu atau innaha ukhti. Sesungguhnya dia adalah saudaraku. Tetapi yang dimaksud kenapa? Saudara fillah, saudara seiman. Dia istrinya tetapi di dalam keimanan bersaudara. Ini boleh pada satu sisi namanya tauriyah namanya. Taib. Dan ini lebih hati-hati daripada kita berdusta. Tetapi kalau tetap kita ingin berdusta tanpa memaksudkan kalimat-kalimat yang kita katakan tauriyah, maka tidak mengapa. Falaysa biharam, bukan hal yang haram. Semisal tadi misalnya, ya ada orang mau ambil harta, ada orang mau ambil istrinya orang, ya. Nah, sudah bilang siapa itu? Saudaraku. Walaupun dia tidak maksudkan saudara seiman, dia maksudkan saudara seayah dan seibu. Itu dia maksudkan, maka ini tidaklah haram ketika itu. Walaupun dusta hakikatnya, tetapi pada keadaan itu diperbolehkan mubah, wajib. Karena kenapa? Mendatangkan bahaya lebih besar. Ini bukanlah hal yang diharamkan, bukan dusta yang diharamkan. Oleh karena itu kata Imam Ibnu Baz rahimahullah, dia katakan, lakin yajuzu minal kadhibi fil masalih al-azimah. Akan tetapi boleh berdusta dari menggapai maslahat-maslahat yang besar, maslahat yang agung. Allati la yatawassalu ilaiha illa bil kadhib. Yang tidaklah tergapai maslahat besar itu kecuali dengan dusta. Faqad yajibu, sehingga kadang menjadi wajib dusta itu. Wa qad istahabbu, kadang menjadi mustahab, sunnah, ya. Wa qad yubah, dan kadang boleh. Boleh seperti yang kita katakan tadi. Ya, ucapan seorang suami kepada si istri untuk mendatangkan kesenangan pada dirinya. Nah, karena cemberut terus. Tetapi kalau dia tidak berbicara semisal itu, tidak ada masalah, ya. Tidak berdosa atau semisalnya. Kapan mustahab? Semisal contoh, kalau ingin mendamaikan antara dua orang, ya. Tidak wajib baginya mendamaikan dua orang, tetapi senang kalau dia lihat damai antara sebuah kelompok dan kelompok lain, maka dia datang kepada si A. Tadi dia puji-puji ke si B, ya, diakui kesalahannya. Padahal si B tidak berkata demikian. Kemudian si A mulai senang nih, oh masya Allah. Dia pergi sama si B, dia bilang si A
dia puji-puji kok, dia minta maaf. Si A dan si B sudah berdamai. Ini pada saat itu wallahu alam sifatnya mustahab. Ya, disukai. Taib. Dan kapan wajib? Semisal yang tadi kita katakan kaitannya dengan jiwa dan harta. Tetapi lebih hati-hatinya apa tadi? Tauriyah. Hanya kalau tidak mau bertauriyah, tetap maksudnya yang memang saya maksudkan ya dusta. Maka hukumnya apa? Boleh, falaysa biharam. Naam. Ala hasabil ahwal, sesuai dengan keadaan-keadaan. Sesuai dengan keadaan-keadaan. Taib. Kemudian kelanjutan kalimat Imam Nawawi rahimahullah, yakni wastadallal ulama'u bijawazil kadhibi fi hadzal hali bi hadits Ummi Kulthum. Bi hadits Ummi Kulthum radhiyallahu anha. Para ulama berdalilkan, yang mengambil pendalilan tentang bolehnya berdusta pada keadaan-keadaan yang kita sebutkan tadi. Dengan hadisnya Ummi Kulthum radhiyallahu anha, di mana Ummu Kulthum berkata, annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Rasulullah dia mendengar Rasulullah berkata, laisal kadzdzab, bukanlah pendusta, yakni dia tidaklah tercela secara syariat, tidaklah teranggap ucapannya nanti dusta. Siapa itu? Yaitu laisal kadzdzab alladzi yuslihu bainan nas, yang dia itu mendamaikan antara dua kelompok, antara manusia. Ini yang kita katakan tadi, ya, bentuk-bentuknya. Fayanmi khaira au yaqulu khaira, yang dia maksudkan, yang dia inginkan agar tergapai kebaikan. Nah, ini yang pertama, contoh pertama. Taib. Tentang bolehnya dusta pada sifat yang kita sebutkan tadi, untuk mendamaikan satu orang, kelompok-kelompok, atau ya yang lebih besar lingkupnya. Taib. Muttafaqun alaihi. Zada Muslimun fi riwayatin. Dan Imam Muslim menambah pada sebuah riwayat. Qalat Ummu Kulthum, berkata Ummu Kulthum, walam asma'hu yurakhisu fi syai'in mimma yaqulun nasu illa fi thalath. Dan saya tidak mendengarkan yang Nabi meringankan sesuatu pada apa yang manusia ucapkan kecuali pada 3 hal. Yani Nabi tidaklah meringankan dusta. Tidaklah Nabi membolehkan dusta kecuali pada 3 hal yang kita sebutkan bentuknya tadi. Selainnya haram, dosa besar. Yaitu 3 hal itu Ta'ni al-harbah. Yang saya maksud, kata Imam yang Ummu Kulthum maksud, yakni seperti peperangan. Nah, peperangan cakupannya seperti kita katakan kaitannya dengan jiwa, dengan harta. Kaitannya dengan jiwa dan harta. Itu masuk pada makna tersebut. Nah, atau dia dia di kemudian peperangan, ya, dia terjadi peperangan besar, dia bikin hal-hal yang dengannya orang tertipu. Misalnya dia pura-pura bosnya, saya memiliki pasukan besar, padahal cuma 2 atau 3 juta, tapi dia nampak misalnya dia memiliki pasukan besar, dia dusta dengan ucapannya. Ini tidak apa-apa, karena kaitannya dengan jiwa dan harta. Demikian contoh yang tadi kita katakan. Ketika seorang terancam jiwanya, dia boleh berdusta ketika itu. Dia boleh berdusta. Ya. Nah, dia selamatkan jiwa saudaranya, dia boleh berdusta ketika itu. Kalau memang dia berada di atas al-haq. Ya. Beda kalau tadi yang dikejar memang penjahat. Nah, beda kalau yang dikejar adalah penjahat, memang pembunuh. Maka tidak boleh kita sembunyikan. Kita harus bantu orang yang menegakkan kebenaran. Taib.
wal islaha bainan nas, dan apa? Mendamaikan antara manusia yang kita contohkan tadi, sifatnya mubah, apa mustahab. Nah, wa haditsar rajuli imra'atahu, dan pembicaranya seorang laki-laki atau suami kepada istrinya. Wa haditsal mar'ati zaujaha, atau kebalikannya, pembicaranya seorang wanita atau istri kepada suaminya. Taib. Jadi kalau dia puji ke suami istri tak, ya jangan dulu bangga. Siapa tahu apa? Ya, siapa tahu cuma untuk menyenangkan jiwa. Taib. Atau ada yang udah habis rusaki barang tak. Naam, dia pergi rayu-rayu ki. Taib. Ini apa? Ini adalah keadaan-keadaan yang dusta ketika itu diperbolehkan. Selain dari itu maka tidak diperbolehkan. Jadi kiaskan pada 3 hal ini atau kita cukupkan pada 3 jenis ini, dan memang demikian hadisnya. Cuma 3 jenis ini yang diperbolehkan, dusta selainnya adalah haram. Kecuali apa? Kalimat tauriyah. Adapun kalimat tauriyah kita tidak boleh bergampang-gampangan. Padahal pada perkara mendesak saja. Ya, pada perkara mendesak saja. Adapun dusta yang tujuannya untuk agar orang-orang tertawa, maka ini jelas haramnya. Jelas haramnya. Tidak ada darurat di situ. Ya. Orang tidak tertawa tidak meninggal, ji. Naam, ya. Taib. Kemudian pembahasan berikutnya, babul hassi ala at-tasabbuti fi ma yaqulu wa yahkihi. Bab tentang motivasi atau dorongan untuk sebelum dia berbicara, sebelum dia mengucapkan sesuatu, tasabbut, cross check, tabayyun. Dia pastikan, yarhamukallah. Dia pastikan pada apa yang akan dia ucapkan atau pada apa yang akan dia hikayatkan. Ini yang kurang kepada kita sekarang. Ya. Kalau mau berbicara, berbicara langsung. Tidak dia pikir, ini yang saya sebutkan memang benar atau hoax. Ya. Termasuk yang parah di masa ini, adanya masuk media sosial. Itu kalau ada berita yang dia lihat, langsung dia share. Ya. Sekarang lisan itu terwakili dengan tangan. Karena dia penyampai ucapan sebenarnya. Nah, dan ini masuk pada bab ini. Pokoknya dia lihat, oh seru ini. Bagus ini, tidak ada peduli. Ini benarkah beritanya? Ataukah dusta, hoax kah atau tidak? Pokoknya dah ikut-ikut, share saja. Ini bahaya besar. Apalagi sekarang AI merajalela. Kecanggihan apa? Kecanggihan yang sangat subhanallah. Ya, saya lihat video AI ini tidak ada bedanya dengan orangnya betul. Ya. Tidak ada bedanya orangnya betul. Dia mentong kayaknya, tapi dengan versi yang berbeda. Kenapa bisa kita ketahui? Karena satu hobinya hobi yang satu ini begini, tapi dia nampakkan kebalikan, menunjukkan, oh ini AI. Ini kalau kita tidak pandai-pandai, ya langsung kita mau ikut-ikutan di dalam men-share berita semisal itu, maka masuk nanti pada bab yang akan kita baca. Seperti sekarang lagi musibah menimpa Sumatera, ya kita doakan kepada saudara-saudara kita yang ditimpa musibah agar apa? Diperbesar pahala musibah yang mereka ditimpakan, diselamatkan ya keluarga mereka dan berikan keringanan pada musibah tersebut. Banyak memanfaatkan momen-momen semisal itu, ya. Dia buat AI pertakutan. Kemudian orang-orang ikut share. Ternyata yang di-share adalah berita-berita palsu, ya, hoax, ya, terhasilkan dari AI. Faktanya tidaklah benar. Kadang dusta atau kadang lebih buruk dari apa yang dia sangka. Nah, oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi menyebutkan beberapa ayat tentang pentingnya hati-hati. Ya, wala taqfu ma laysa laka bi ilm. Ini jelas, ya. Kita tidak boleh mengikuti pada apa yang tidak ada ilmu padanya. Kita tidak boleh tatabbu, ikut-ikut. Kita ikut share, ya. Kita berada di atasnya pada apa yang tidak ada ilmu di situ. Kita tidak tahu ini benarkah beritanya atau tidak. Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena semua perbuatan tersebut akan
ditanya. Ya. Bayangkan kalau yang kita share itu misalnya perkara agama, ternyata tidak benar, diamalkan orang, kita juga berdosa. Bayangkan kalau yang kita share itu adalah pertakutan dan ternyata tidak benar, orang takut, kita kena bahayanya. Ucapan sekarang terwakili dengan lisan. Naam. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ma yalfidhu min qaulin, tidaklah dia berucap dengan sebuah ucapan. Ucapan apapun kecuali di sisinya ada malaikat yang senantiasa hadir dan mengawasi. Ini terus-menerus Imam An-Nawawi mengulang ayat-ayat ini sebagai apa? Tanbih dan agar tadzkir, agar kita senantiasa teringat. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Rawahu Muslim. Kata Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya cukuplah seseorang itu dikatakan dusta apa dia menyampaikan setiap apa yang dia dengar. Dia berbicara setiap apa yang dia dengar. Ini sama yang kita katakan tadi. Ya. Apa saja yang kita dengar. Naam. Tidak kita tahu ini yang dibicara orang, berita benarkah atau berita dusta. Kalau kita dengar dari seseorang, langsung kita juga bicara sama teman-teman tak. Oh ternyata begini dan begini. Ya. Ini orang semisal ini sudah dianggap berdusta. Walaupun ucapan itu bukan sumber langsungnya dari dia, tetapi hanya nukilan. Dan ingat ya, kalau kita sudah dikatakan berdusta berarti sudah terancam dosa besar. Nah, ini semakna dengan apa yang kita katakan tadi. Setiap ada berita ikut share. Media sosial sekarang itu dipenuhi hal-hal yang tidak nyata. Sedikit sekali fakta di situ. Ya. Sedikit sekali fakta. Tulisan kita solih tetapi hakikatnya orangnya subhanallah jauh. Ya. Atau sebaliknya. Karena lebih banyak flexing di situ di media sosial. Oleh karena itu hati-hati di dalam men-share berita dan seterusnya. Nah, dan seterusnya. Taib. Oleh karena itu di dalam hadis yang kita bacakan tadi, seseorang itu hendaknya tatsabbut fil akhbar. Dia cross check dahulu tentang khabar-khabar. Dia periksa dahulu itu cerita, itu bacaan, dia cross check dahulu. Apakah benar isinya, ya. Ataukah tidak? Nah, dan dia selalu tidak membenarkan pada apa yang dia dengar. Karena ada orang semisal itu, pokoknya ada dia dengar langsung dia benarkan. Dia tidak cross check dahulu. Berita-berita gosip di TV, ya apalagi kalau berita-berita artis. Pokoknya kita paling terdepan. Nah, di media-media sosial kita juga orang-orang ingin mengikutinya. Tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Ya, justru kita akan menjadi orang-orang menggibahi mereka itu. Ya. Tidak ada manfaatnya kita ikut-ikutan semisal itu. Itu aibnya orang bongkar. Kenapa kita juga ikut-ikutan? Ya. Bukan perkara agama yang perlu kita bangga untuk men-share-nya atau semisalnya. Tidak usah berbicara pada bukan yang urusan kita. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Kalau dia tahu cukup sampai dirinya saja. Tidak usah dia ikut-ikut sebagai penyebar. Ya. Karena mengetahui aib seorang muslim itu ujian bagi seseorang. Apakah dia bisa mampu menahannya sampai dirinya saja? Atau dia juga tergoda untuk menyampaikannya, menyebarkannya. Nah, seorang ulama Ibnul Alan berkata, makna hadis ini adalah az-zajru, peringatan, an tahadduthi bi kulli ma sami'a, dari berbicara setiap apa yang dia dengar. Peringatan. Jangan dia berbicara setiap apa yang dia dengar. Kenapa? Fa innahu yasma'u sidqa wal kadhiba. Karena kadang dia dengar adalah benar atau dusta.
Kadang dia dengar adalah sebuah kebenaran atau sebuah kedustaan. Fa in hadatsa bi kulli ma sami'a faqad kadzaba. Maka kalau dia selalu berbicara pada setiap apa yang dia dengar, maka sungguh dia telah berdusta. Mengapa bisa? Karena tadi kita tidak tahu apakah ini benar atau tidak yang kita baca, yang kita dengar. Baru kita dengar sampai huruf J, kita sudah sebarkan sampai huruf Z. Ya. Padahal ternyata ujungnya pembicara ini sama menji, ini tidak benar. Nah, kita tidak dengar itu. Taib. Nah, kita jadi penyebar hoax. Sama dengan apa? Sama dengan berita. Kadang ternyata ujung-ujungnya apa? Hanya senda gurauan. Tetapi kita terlalu cepat men-share-nya. Kita hanya baca sampai pertengahan. Padahal di ujungnya apa? Disebutkan ini hanya berita palsu. Ini hanya berita hoax. Sama hadis, ya. Demikian. Itu pentingnya baca sampai akhir. Jangan baca sampai setengah-setengah. Itu pentingnya mendengar sampai akhir, jangan mendengar setengah-setengah. Ya. Itu pentingnya apa? Kita menyimak. Jangan sampai seperti tuduhan orang-orang kepada kita. Ajarannya itu begini. Karena hanya dia dengar setengah-setengah saja. Tidak pernah dia dengar sampai akhir pembahasan kita. Jadi yang ada hanya tuduhan, yang ada hanya tuhma, sangkaan. Naam. Jadi ini ya, peringatan dari orang-orang semisal ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan lisan kita dan jari kita dari orang-orang teranggap semisal hadis ini. Hadis berikutnya, wa an Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man haddatsa anni bi haditsin yara annahu kadzibun fahu ahadul kadzibin. Siapa yang dia bercerita atau dia menyampaikan hadis dariku, yakni dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah hadis. Yara, dimaknanya yara, yakni dia mengetahui, dia mengilmui atau dia sangkan besarnya bahwasanya hadis itu adalah dusta. Maka dia termasuk salah satu dari para pendusta. Ini bahayanya kita mengarang-arang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah tahu hadis itu maudhu. Jadi tingkatan-tingkatan hadis itu banyak. Sahih, hasan, dhaif, ya. Dan ada namanya maudhu, palsu. Banyak orang sekarang, tidak usah saya berbicara orang awam. Kalau orang awam mungkin ya diberi udzur karena ketidaktahuannya. Banyak orang yang dia diakui sebagai seorang dai, muballigh. Tetapi yang dia sampaikan hadis-hadis adalah hadis-hadis dusta. Dia tahu itu dusta, hanya apa? Dia sampaikan hanya untuk menolong atau untuk menopang atau untuk menjadikan pegangan pada ajarannya. Saya terus terang saja seperti orang-orang sufi, orang-orang tarekat. Ya. Tidak ada hadis-hadis yang dari Sahih Muslim, dari Sahih Bukhari. Semuanya hadis dari mimpi. Dari nabinya, tetapi Nabi selalu saya bermimpi ketemu ini. Dan hadisnya gharib semua. Aneh, kayak kayak kita dengar dongeng begitu. Naam. Semuanya tentang karomah. Seolah-olah hidup ini hanya tentang karomah dan karomah. Nah, ini siapa yang semisal ini dia tahu itu hadis dusta, hadis yang palsu tetap dia sampaikan, maka termasuk para pendusta. Baik, kalau antum para hadirin sekalian, saya tidak sarankan mendengar ucapan-ucapannya atau ceramah-ceramahnya mereka ini. Tetapi kalau kalian dengar, ya, kalau orang masih bersih akalnya, hatinya pasti tertawa. Karena tidak masuk di akal sekali. Semisal masa pesawat bisa mundur untuk menjemput satu orang saja yang tertinggal. Kalau kembali wajar, tetapi ini mundur. Ya kan? Ada orang juga sekarang di masa ini, ya. Kalau katanya kalau dia pukulkan tongkatnya, maka akan tumbuh Pertamina. Nah, masyhur orangnya, terkenal sekali, saya tidak sebutkan karena bahaya. Tetapi dia artis lah. Kalau dia berjalan selalu pakai tongkat.
Dia bilang, kalau saya tumbuhkan tongkatku ini, maka akan tumbuh Pertamina. Subhanallah. Ya. Kalau begitu, kenapa kau tidak tumbuhkan dalam keadaan apa? Ini dia tumbuhkan begitu. Kenapa kau tidak tumbuhkan supaya orang-orang tidak antri lagi? Ini kan ucapan-ucapan yang tidak masuk di akal. Tetapi berani mereka mengucapkan hal itu karena apa? Memang sudah tidak ada rasa takut lagi kepada Allah dan Rasulnya di dalam berdusta atas namanya. Nah, orang kalau sudah tidak takut lagi sama Allah seperti ini, sembarang ngomongnya. Kita harus rem-rem. Karena semua akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Oleh karena itu Nabi berkata, ya dunia sijnul mukmin. Dunia itu penjaranya orang mukmin. Artinya apa? Memang kita tidak bebas bergerak. Ada batasan-batasan yang boleh kita lewati. Kapan kita lewati bahaya. Wa jannatul kafir. Dan dunia adalah surganya untuk orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir tidak ada lagi batasan yang perlu dia jaga di dunia. Bebas mereka. Tidak takut. Tetapi di akhirat tunggu pertanggungjawabannya. Wa Asma radhiyallahu anha anna imrata qalat, ya Rasulullah, inna li dharrah. Masih ada waktu? Fahal alayya junahun in tashabba'tu min zawji ghaira alladhi yu'tini. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mutashabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur, muttafaqun alaihi. Nah, jadi hadis ini berbicara tentang yang berdusta bukan lagi mulutnya, tetapi apa? Dia dustakan keadaan dirinya. Ya ini perangainya lagi. Dia flexing bahasanya kita. Bahasa sekarangnya, dia pamer. Tetapi bukan miliknya yang dia pamer atau tidak ada pada dirinya. Nah, banyak di media sosial. Pokoknya hambur-hambur uang. Padahal kehidupannya subhanallah miskin. Ya, tep. Ini semana dengan permasalahan ini. Apa itu? Kata Asma radhiyallahu anha, dia berkata, bahwasanya seorang wanita berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, saya memiliki dharra. Dharra itu madu. Istri keduanya suaminya. Ya, istri keduanya suaminya. Apakah ada dosa bagiku apabila saya tasyabba'tu min zauji? Ya ini apa saya maknakan secara apa? Apakah saya berdosa ketika saya menampakkan sesuatu, yakni berhias dengan sesuatu, mengenyangkan diri dengan sesuatu yang saya katakan itu dari suamiku, padahal itu bukan dari dia, bukan dari suaminya. Maksudnya apa? Dia ingin membuat madunya cemburu. Jadi dia memakai perhiasan-perhiasan, dia memakai hal-hal yang mewah, baru dia bilang sama madunya, ini dari suamiku. Ya, dia ingin supaya apa? Ada masalah dengan suami dengan madunya. Ya, supaya ditalak, begitu. Tetapi dia berhias, dia menampakkan sesuatu yang indah pada dirinya. Istilah tasyabba'tu, ini dia nampakkan sesuatu yang bukan hakikat. Maka apa kata Nabi? Orang yang semisal itu, dia mengaku-ngaku sesuatu yang ada pada dirinya padahal tidak ada. Nah, maka seperti apa? Seperti memakai dua pakaian kedustaan. Memakai dua pakaian yang penuh dengan tipuan. Ini kalau sudah dikatakan dusta artinya haram. Jadi tidak boleh kita menampakkan sesuatu apa yang tidak ada pada diri kita. Makanya kata Imam Nawawi, al-mutasyabbi itu adalah huwa alladzi yudhiru syabba'a wa laysa bisyab'an. Dia adalah seseorang menampakkan rasa kenyang padahal dia tidak kenyang. Artinya apa? Tidak ada hakikat, tidak ada pada dirinya sesuatu, tetapi dia nampakkan apa? Tipuan agar orang-orang puas atau menyanjungnya. Wa ma'nahu, dan maknanya huna di sini ayudhira annahu hasalallahu fadilatun wa laysat hasila. Dia menampakkan bahwasanya dia mendapatkan keutamaan atau kelebihan, padahal tidak ada kelebihan pada dirinya. Maka apa? Wala bisi thawbaz zur. Maka itu seperti memakai pakaian kedustaan. Yani apa? Yani orang yang penuh dengan tipu daya. Seolah-olah dia memakai pakaian
dia berpakaian di hadapan manusia dengan pakaian kezuhudan atau pakaian seolah-olah dia adalah ahli ilmi atau seolah-olah dia adalah orang kaya. Tujuannya apa? Agar manusia tertipu dengannya. Dan ini banyak sekarang ya. Baru-baru sadar, baru-baru tobat, tiba-tiba sudah tampil di depan umum pakai surban, zuhud, seolah-olah orang paling berilmu, padahal tidak ada ilmunya. Tidak pernah dikenal di mana belajar, tiba-tiba dia nampak semisal itu, semisal ini. Atau dia nampakkan dirinya kaya, kata Imam Nawawi, ya. Dia nampakkan dirinya kaya, seolah-olah penuh segalanya, padahal tidak ada. Makanya seperti apa? Orang disebutkan Nabi tadi. Oleh karena itu hendaknya orang tampil apa adanya. Ya, tidak usah bilang mau kayak bunglon begitu. Bergonta-ganti warna. Kalau bunglon bagus karena asli memang warnanya. Tetapi kalau kita ya saking maunya dibilang terpaksa dia begini dan begitu, dan sekarang Masya Allah fenomena di Gen Z. Saking maunya pakai iPhone, ya dia pergi sembarang untuk apa? Dia cicil dia sewa atau dia jual dirinya. Wali'adzubillah. Nah, tampil apa dirinya kita. Karena Allah tidak melihat harta-harta kita, tidak melihat pakaian kita. Yang Allah lihat apa? A'mal wa qulub. Amalan dan hati-hati kita. Bukan harta, bukan demikian ya. Jangan dusta. Jangan ada dusta pada diri kita. Lisan kita jaga dari kedustaan dan tubuh kita juga nampakkan hakikatnya. Nampakkan hakikatnya. Ya, kalau itu yang kita bisa cuma pakai motor biasa itu saja. Enggak usah capek-capek mau nampakkan motornya Harley Davidson. Kalau mobilnya cuma yang bisa 40, enggak usah paksa 800 juta. Nah, ya tampakkan yang sederhana saja, itu lebih bagus. Enggak usah tipu manusia, enggak usah berdusta dengan keadaan kita. Wallahu taala alam. Nah, insyaallah taala di pertemuan berikutnya kita akan masuk di sudah habis babnya tadi ya. Nah, kita akan lanjut di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.